Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novia Budi Francisca dari Universitas Islam Kadiri, NPM 19130210001, kelas 5B1 Ekonomi Manajemen. Nah, kali ini Novia di sini dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Nur Hidayati selaku dosen manajemen strategi Novia. Di sini Novia akan menjelaskan sedikit tentang proses manajemen strategi. Nah, langsung aja ya. Proses manajemen strategi ini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu menetapkan visi dan misi organisasi. Apa sih visi? Apa sih misi? Nah, visi itu adalah gambaran masa depan. Apa sih yang akan kita buat? Apa sih rencana kita? Itu termasuk ke dalam visi. Sedangkan misi adalah tujuan dari visi. Bagaimana cara merealisasikan visi kita? Seperti menghitung segmen pasar, ya kan? Kita merencanakan segmen pasarnya. Terus strategi operasional, strategi pasar, ya kan? Strategi manajemen. Lalu untuk penyajian ke konsumen itu termasuk ke dalam misi. Lalu apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan misi? Ada 8 hal. Contoh, ada pelanggan, ada produk, ada pasar, ada teknologi, ada komitmen terhadap pertumbuhan, ada konsep pada perusahaan, ada komitmen terhadap stockholder. Itu yang harus diperhatikan dalam menentukan misi. Lalu bagaimana dikategorikan misi itu baik? Itu seperti apa sih? Kan? Misi itu jangan terlalu sempit dan jangan pula terlalu luas. Contoh, kalau terlalu sempit, misal kita mempunyai jasa transportasi, transportasi taksi gitu ya. Nah, kita pikirnya tuh transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut, itu terlalu banyak gitu. Maksudnya kan justru malah kita tidak terfokuskan pada satu titik. Biasanya kalau misi kita terlalu banyak, itu kita justru malah gak fokus gitu, dan hasilnya pun tidak semaksimal kalau kita fokus kepada satu titik. Tetapi misi juga jangan terlalu sempit gitu. Maksudnya gini, contoh, kita punya nih hotel berbintang gitu ya kan? Kita punya hotel berbintang, lalu kita hanya menyediakan tempat penginapan nih. Padahal di dalam hotel berbintang tuh kita banyak banget peluang. Contoh, kita bisa menyewakan restorannya, ya kan? Terus tempat olahraganya, lalu kolam renangnya kan masih banyak. Jadi misi yang baik itu tidak terlalu luas dan tidak pula terlalu sempit gitu. Lalu tahap yang kedua dari proses manajemen strategi yaitu menetapkan tujuan. Kenapa sih harus ada tujuan dalam organisasi, dalam berusaha gitu? Jangankan organisasi, jangankan berusaha, kita hidup aja kalau tidak ada tujuan kan hidup kita terombang-ambing ya, terombang-ambing gitu kan. Nah, jadi dalam berusaha, dalam berorganisasi itu alangkah baiknya kita punya tujuan yang jelas. Jadi kita punya pandangan ke depannya tuh kita harus gimana tuh, kita bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan job desk kita gitu, lebih jelas gitu, lebih tertata, lebih teratur gitu. Lalu yang tahap ketiga setelah kita menyusun visi, misi, dan tujuan yang jelas yaitu kita menyusun strategi. Strategi yang bagaimana? Strategi yang gimana sih yang nantinya akan berhasil dalam mewujudkan tujuan kita gitu ya kan? Strategi itu bisa kita dapat dari informasi berbagai divisi yang ada di sekitar kita. Nah, contoh dari divisi keuangan, divisi operasional, divisi sumber daya manusia, divisi pemasaran, itu kita bisa jadiin satu informasi dari pendapat-pendapat mereka, ya kan? Lalu kita bikin strategi yang gimana nih yang harus kita bikin, ya kan? Nah, setelah itu, semisal kita udah mutusin strategi A, ya kan? Ya udah kita pakai strategi A itu buat merealisasikan tujuan kita. Lalu setelah itu kita masuk ke tahap keempat yaitu implementasi dan eksekutif strategi. Setelah kita sudah menentukan strategi A yang kita bikin nih, lalu kita eksekusi aja, kita coba. Nah, gimana strategi yang kita buat itu berhasilkah atau tidak berhasilkah? Itu masuk tahapan ke-5 yaitu evaluasi, monitoring, dan perbaikan. Jadi selama kita melakukan strategi yang kita bikin tadi, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu hasilnya baru kita masuk ke tahap ke-5, evaluasi. Apakah sudah baik? Apakah masih kurang? Atau
justru harus dirubah. Nah, itu adalah di tahap evaluasi. Kalau setidaknya strategi itu sudah menguntungkan, kita tambah sedikit demi sedikit, perbaikan, evaluasi. Kalaupun memang harus dirubah, maksudnya kita merubah ke strategi B yang lebih menguntungkan, nah mungkin karena strategi A dinilai kurang cukup maksimal gitu ya, itu tidak apa-apa, itu termasuk salah satu dari evaluasi, monitoring, dan perbaikan juga. Nantinya dengan adanya evaluasi itu kan kita bisa menjadi lebih baik, kita menemukan beberapa strategi alternatif lainnya juga gitu. Jadi Novia ulanginya, intinya dari proses manajemen strategi itu ada 5, yaitu yang pertama menentukan visi misi, lalu menentukan tujuan, lalu menyusun strategi, lalu mengeksekusi strategi yang kita pilih tadi, lalu yang terakhir ada evaluasi, monitoring, dan perbaikan gitu. Nah, itu tadi informasi sedikit yang Novia ulas mengenai proses manajemen strategi. Semoga bagi kalian yang mendengarkan videonya dan melihat video dari Novia bisa menambah sedikit pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa memotivasi ya. Dan jangan lupa, Novia membuka kritik saran yang membangun. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Dadah, sampai